Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang tiang muliakan al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang tiang hormati dan muliakan, mami-mami tiang, bapak-bapak tiang, para penglingsir, para tetua, para sesepuh yang hadir di malam yang berbahagia ini, yang saya cintai dan banggakan, anak-anak kita, cucu-cucu tiang pelunggum Sami, yang sampai saat ini, sampai detik ini mereka sangat senang sekali dengan kegiatan maulid ini. Singkatnya, hadirin hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sila terbadengiring aturang puji syukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Si masih icanin tiang pelunggum Sami berbagai macam kenikmatan. Saat niki tiang pelunggum Sami masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita melakukan kebaikan dalam hidup ini. Termasuk hadirnya kita semua di tempat yang mulia ini dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan, dalam rangka memperingati Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini akan menambah rasa cinta, rasa mahabbah, rasa kangen kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan meridai kita, akan memberikan perlindungan kepada kita semua, dan mudah-mudahan melalui momen yang mulia ini kita semua semakin sayang, semakin cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua aspek hidup dan kehidupan. Baginda Nabi yang mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah yang benar, bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana berakhlak yang mulia, bagaimana bermuamalah. Semuanya sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita meneladani beliau, maka yakin kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus merayakan Maulid? Kenapa kita harus berkumpul di sini malam-malam kemudian kita merayakan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Paling tidak ada dua alasannya. Yang pertama, hadirin Allah, memperingati Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan tujuan. Ini yang disebut dengan wasilah. Memperingati kelahiran beliau ini adalah media, cara kita
untuk mencapai tujuan utama. Apa tujuan utama kita? Bagaimana mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memperoleh mahabbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maulid, hormati Allah, adalah cara, media, alat untuk mencapai tujuan yang utama. Maka dalam kaidah fikih usuliyah itu disebutkan ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban itu tidak akan sampai kita ke sana, tidak akan sempurna kewajiban itu kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maka boleh dikata, hormati Allah, kalau memang ini adalah cara kita untuk menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka maulid sebagai media juga menjadi wajib hukumnya. Ingat, tujuan utama kita adalah mencintai baginda Nabi. Salah satu caranya adalah apa? Dengan memperingati kelahiran beliau, mengkaji sirah beliau, membaca perjuangan beliau. Maka maulid ini bisa menjadi sesuatu yang wajib untuk kita lakukan bila mana kita niatkan yang tadi itu. Ini yang pertama. Yang kedua, hormati Allah, secara alamiah, secara sunnatullah, bila mana tiang pelunggum sami mendapatkan kenikmatan, apakah bidadari tiang pelunggum sami lahir atau bayi balok tiang pelunggum sami lahir, nih tiang ketuan sak toak-toak, kira-kira lamun bayi miak lahir cemoh ma pendek, me papu-papu nih rata-rata wah jari papu doang. Papu-papu, kira-kira lamun tiang pelunggum sami tekican bayi balok cemoh ma pendek. Alamiah, itu yang kita sebut dengan fitrah manusia, selalu senang bila mana dia dikaruniai sesuatu, termasuk lahirnya cucu. Nih, kalau bapak-bapak yang masih baru, nih seperti Diki misal, atau mana Mahmudah, ada Mahmudah di sini? Mahmudah itu mamah-mamah muda. Mamah muda itu kira-kira nih ibu-ibu muda atau bapak muda, kalau kita dianugerahkan anak, kira-kira senang apa sedih? Orang mendapatkan keturunan, mendapatkan anak, bahagia apa tidak? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah, tidak perlu cari dalil. Kenapa Anda senang? Kenapa Anda bahagia? Ini fitrah manusia. Bila mana kita diberikan anugerah, bila mana diberikan nikmat, pasti kita bahagia. Hadirin Allah, anak yang kita sayang, anak yang kita bela-belain, cucu yang kita idam-idamkan, yang kita tunggu kelahirannya, mohon maaf, besok belum tentu dia ingat kita, belum tentu dia mengirimkan Fatihah kepada kita, belum tentu dia menjadi anak yang saleh ke depannya, tetapi subhanallah kita cinta dia, sayang dia, senang sama dia. Bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mohon maaf, Allah, rasa senang atas kelahiran baginda Nabi bukan kita saja yang merasakan, tetapi semua alam, semua makhluk hidup itu merasakan sukacita yang mendalam karena lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita baca Barzanji, kita renungkan Al-Barzanji, Bapak Ibu, ada kutipan-kutipan yang sangat indah sekali sebagai ekspresi bagaimana kesempurnaan baginda Rasul. Tetapi ingat, sehebat siapapun jua, penyair yang paling hebat sekalipun, dia tidak akan mampu menjelaskan sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya ikhtiar, itu hanya sekedar ekspresi. Makanya disebutkan dalam Al-Barzanji,
di dalam Al-Barzanji itu disebutkan misalnya wa aina atis simar wa adna syajaru lil jani janah wa nataqat bihamli kullu dabbatin li quraishin bifisahil alsunil arabiyyah. Terus ya, ada yang lanjutkan. Wa kharratil asratu wal asnamu 'ala al wujuhi wal afwah. Panjang penulisnya, penyairnya itu menjelaskan tentang sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya hormati Allah, saking senangnya makhluk-makhluk Allah sampai pepohonan yang dikala itu tidak musim untuk berbuah, belum waktunya berbuah, menunjukkan buah yang luar biasa, nikmat, matang, dan itu tidak perlu kita ambil. Begitu kita ingin buah ini, turun sendiri buah itu. Ya, kadang-kadang kita bingung kalau melihat di Saudi itu, rahmati Allah, segala jenis buah-buahan itu ada. Itu di samping mustajabnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi subhanallah, kalau kita melihat pepohonan itu jarang sekali. Tetapi begitu kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua pepohonan itu menjadi berbuah. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbah. Sampai-sampai semua binatang, hewan-hewanan itu berbicara dengan bahasa Arab, bahasa dia istilahnya, itu saling bercerita, hadirin Allah. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan konon Nabi Adam alaihissalam, beliau di saat melakukan dosa dengan memakan buah khuldi, Bapak Ibu, beliau bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Beliau bertawassul menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Adam itu Abul Bashar, Adam itu adalah manusia pertama. Sementara baginda Nabi itu kan termasuk Nabi terakhir. Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam? Beliau menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Apa doanya beliau? Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfira li khati'ati. Ya Allah, dengan keagungan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Pada saat itu langsung Allah berbicara di hadapan Nabi Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu ba'd. Adam, kenapa anda menyebut Nabi Muhammad? Kenapa anda tadi bertawassul dengan Nabi Muhammad padahal orang itu belum saya ciptakan, kata Allah. Dari mana anda tahu itu? Bapak Ibu, apa jawab Adam alaihissalam? Ya Rabb, lamma khalaqtani wa nafakhta fihi min ruhi farafa'tu ra'si ila as-sama' fa idza bil arsy maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Wahai Tuhanku, ketika engkau akan menciptakan aku, saat itu pula engkau meniupkan roh di jiwaku. Saya melihat ke atas arsy-Mu, saya melihat ke atas langit tempat singgasanamu. Ternyata di situ saya melihat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi Adam? Ini mustahil orang biasa. Ini mustahil nama-nama biasa yang bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah satu ungkapan yang sangat populer, rahmati Allah. Apa kata Allah di situ?
laula Muhammadun ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya juga tidak ciptakan engkau wahai Adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak mengenal Islam, kita tidak mengenal Allah, kita tidak akan ada seperti ini. Semua itu karena adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah istimewanya hamba Allah. Karenanya kalau kita mengekspresikan kelahiran beliau dalam bentuk kesyukuran, dalam bentuk kebahagiaan, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Kita tidak perlu mencari dalil. Mana dalil untuk harus berbahagia? Mana dalil yang menyuruh kita untuk bermaulid? Tidak perlu cari dalil. Hadirin Allah, kita kenal yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling membenci baginda Nabi, orang yang paling menghina baginda Nabi, yang menghalang-halangi dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai diturunkan satu surat khusus Al-Lahab untuk Abu Lahab, itu namanya surat khusus. Tapi isinya apa? Abu Lahab, si pembenci ke baginda Nabi, yang tetap mendekam di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Bapak Ibu, Abu Lahab setelah besarnya baginda Nabi, dia benci kepada Nabi, tetapi di saat beliau lahir baginda Nabi SAW, berita itu dibawa oleh pembantunya yang namanya Suwaibah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab, pembantunya Abu Lahab. Begitu lahir yang namanya Nabi Muhammad kecil ini bergegas lari dia Suwaibah, menyampaikan informasi tadi kepada Abu Lahab. Abu Lahab, anak saudaramu lahir. Kira-kira kalau kita punya anak saudara lahir, Bapak Ibu, saudara kita punya anak baru lahir, senang apa tidak? Dikasih tahu, anak saudaramu, anak semeton melahir. Saking bahagianya Abu Lahab pada waktu itu, ini masih kecil baginda Nabi, belum akan menjadi Nabi dalam perkiraan Abu Lahab. Saking senangnya dengan berita itu, Suwaibah, karena kamu memberitahu saya akan lahirnya anak saudara saya, sudah saya bebaskan kamu merdeka, berhenti jadi budak. Dengan berita tadi beliau membebaskan Suwaibah dari perbudakan. Bapak Ibu, dalam riwayat dijelaskan, ternyata Ibnu Abbas, Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, bukan Ibnu Abbas, Al-Abbas, saudaranya Abu Lahab, paman baginda Nabi juga. Ternyata begitu meninggal Abu Lahab, malamnya Al-Abbas ini bermimpi ketemu Abu Lahab. Bertanyalah di situ dalam mimpinya. Apa kata beliau? Wahai saudaraku Abu Lahab, apa yang engkau dapatkan di alam barzah sana? Ternyata Abu Lahab berkata, semenjak saya masuk ke sini, setiap saat azab itu terus mendatangi saya. Kenapa? Karena kebencian saya dulu kepada baginda Nabi. Tetapi setiap hari Senin, hari kelahiran baginda Nabi, khuffifa anhul azab, azab ini diangkat oleh Allah, di-stop oleh Allah, gara-gara dia senang di hari Senin itu akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pastikan, kalau ini kata Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi, kalau orang pembenci baginda Nabi, orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang kekal abadi dalam api neraka, pun diberikan keringanan azab setiap hari Senin di waktu kelahiran baginda Nabi, bagaimana dengan kita yang mungkin, mohon maaf, sekali setahun kita mencintai baginda Nabi, kita mengadakan seperti ini? Silahkan. Ada yang mau sekali sebulan, silahkan. Setiap hari. Jadi prinsipnya mencintai baginda Nabi itu bukan sekali setahun, tetapi setiap waktu, setiap saat kita menunjukkan kecintaan. Bagaimana orang yang setiap saat mencintai baginda Nabi, pasti orang ini akan diberikan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah,
Saya ingin mengajak kita semua di malam hari ini, pastikan kita benar-benar mencintai Rasulullah. Bapak Ibu, cinta Rasulullah apa tidak? Sayang sama Rasulullah apa tidak? Ini saksi di hadapan Allah bahwasanya kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini begitu datang, apa katanya? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan sih hari kiamat? Di lingkungan pemakmuran ini, sana ada yang berani nanya kapan hari kiamat? Sangat dengan paling wanen, merasa paling hebat. Pak Guru, mohon maaf, Pak Kepala, sangat. Saya paling wanen, ledriki coba. Wanita bani beketuan, pirang datang jeluk kiamat. Ada orang yang datang bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat ini? Apa jawaban Rasul? Ya rajul, mada a'adatta laha. Kamu ini bertanya tentang hari kiamat, persiapanmu bagaimana? Berapa pahala yang kamu bawa? Berapa sedekah yang kamu sudah keluarkan? Coba jawab dulu. Apa jawab laki-laki tadi? Wallahi, sampai bersumpah di hadapan Nabi, wallahi ya Rasulullah, mali min salatin wala min siyamin wala min zakatin. Jujur saya ya Rasul, saya bukan ahli salat. Syukur-syukur wajibnya selesai. Saya ini bukan ahli puasa ya Rasul. Itu pun Ramadan saya tawar dulu itu. Saking nggak bisanya saya puasa. Sedekah nggak pernah saya bersedekah. Lantas modalmu apa? Satu modal saya ya Rasul. Apa itu? Illa inni uhibbuka ya Rasulullah. Saya hanya modalnya cinta kepadamu ya Rasul. Apa modalnya? Cinta kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kalau begitu kamu besok akan berkumpul sama orang-orang yang kamu cintai di hari kiamat. Siapa yang kita cintai? Siapa yang kita cintai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana itu yang kita cintai rahmat Allah, maka yakin kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu penting sekali menghadirkan rasa cinta, rasa sayang, rasa senang kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mencintai baginda Nabi? Bapak Ibu, orang kalau sedang cinta pasti dia mengenal kekasihnya. Arak dengan beberayaan dan tahun beraya. Hai beraya sowung tahun. Arak dengan berapa? Kalau kita mencintai, pasti kita kenal siapa dia, sayaran bapaan, sayaran ninan, sayaran bibiin, sayaran papu balon, kan menu? Kenapa? Karena saya ingin PDKT kepada seseorang, maka saya harus tahu dulu siapa yang harus saya dekati, siapa dia dan lain sebagainya. Itu idealnya. Maka yang pertama cara kita mencintai baginda Nabi adalah kenali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal beliau. Ini mohon maaf, sudah kenal baginda Nabi apa tidak? Kenal apa tidak? Nih adik-adikku, saya yakin anak-anak kita ini jauh lebih mengenal baginda Nabi ketimbang yang tua-tua. Coba adik-adikku. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kayaknya, Abu Thalib. Stop. Yang tua-tua dulu. Coba ulang. Yau. Baru dulu. Ndor dulu. Yau. Kembali tak kalah sekali kode jari. Ibu-ibu, dot, terduk dulu. Ibu-ibu doa selapuan. 1, 2, 3, ibu-ibu. Aneh. Bila tak mulai jari niki cerita jamun tulah kangen baginda Nabi lah boleh kenal saya baginda Nabi. Mohon maaf, orang Arab itu hebatnya orang Arab. Kalau kita belajar tarikh sejarah, itu baginda Nabi itu sampai keturunan yang ke-20 sampai ke-50 itu dihafal.
Dengan Arab, hormati Allah, lamun yang merari terketuan sebut papuk balok menjuk atas dulu 5 tersuruh sebut hayaran papun, hayaran papu si papun, hayaran papu si papu papun, papu papun. Itu sama mau tahun pada mana ke? Itu ingat tak benda? Hayaran bapam, awak ni papu mai, awak hayaran bap, ni ketahuan no. Ia kelemahan itu, mohon maaf. Inilah makanya kalau orang Arab itu ada yang disebut dengan ilmul ansab, ilmu yang membahas tentang keturunan. Makanya orang Arab itu telaten, hamdulillah Allah. Ia gawe nara istilah saudara sesusuan. Nggih? Ada saudara sesusuan. Kenapa? Karena mereka punya garisnya. Dendek Salemah wah pada beberayaan Haiti angkat semeton kancen ternyata. Cuma ia beda tahu ternyata di situ ada hubungan yang dekat sekali. Ini hamdulillah Allah. Jadi orang Arab itu memahami sekali yang namanya keturunan, ilmu keturunan. Yuk adik-adik lagi sekali. Abdullah ayahnya Aminah ibun Talib Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya, itu. Ini kalah nggak tuan-tuan ni ngonek-ngonek ni sekarang Allah. Dah kamu menolak doang kadang-kadang. Cinta Rasul ya, mengenal angkat doang jawaban angkat doang. Perlu sama jamaah. Jadi kita perlu tahu keturunan siapa pamannya siapa. Ini penting sama Allah. Itu adalah wasilah kita untuk lebih mendekat kepada baginda Nabi, mencintai Rasulullah. Ini yang pertama. Pastikan Bapak Ibu kita mengenal beliau. Yang kedua, cara kita mencintai beliau adalah selalu menyebut-nyebut beliau. Selalu mengingat nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat lamut laik nyekat beberayaan, kira-kira saya mut ingat tetangga peberayaan tu. Nyekat salaik nyekat beberayaan. Dengan lain mut ingat apa berayaan tu? Berayan aran wayan nenek truk nu aran berayan la ilah tek kunin aranan doang dek sila lamun dengah tersebut aran berayan la ilaha illallah yang ngontak jamak ya doang mau tengat berayan bembe taut ya doang penggita nyekat ngaji masih berayan penggita dan wahai ngerti yang berayan doang lain. Kenapa? Karena kita sedang jatuh cinta. Katuan Syauki ingat lai arak lagu nih mun dia salah lamun dengan jangan jatuh cinta ya Allah gandong penggita aku sedang tidur ingat kamu dia apa you ni lagu yang mangan masih ingat nih yang mandi masih subhanallah. Kenapa dia seperti itu? Karena dia sedang jatuh cinta. Maka hal yang sama hadirat Allah, bila mana kita jatuh cinta kepada baginda Nabi, maka harus terus kita sebut baginda Nabi, terus kita ingat baginda Nabi. Bagaimana caranya? Perbanyaklah bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, yuk kita bersolawat. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, hadha matla
Ya, atau apa porong? Ngange tendek, ngena mendek, mangan nendek, suruh bersolawat masih ingat ndek apa belem? Ibu-ibu, dah kamu nak pekel, besilik bija jari, ceket-ceket ternyata leniki, mohon maaf. Ayo adik-adik, biar hal ini dek anggap penuh ni dek, dek anggap penuh harap. Itu bayan ni. Antal murtaja yaumaz ziham ishfa ya khairal anam ishfa. Stop. Ane meni bintan. Enggak lengkah pelingin lana-lana doang. Tahu kira-kira lana-lana? Coba tes. Lana-lana. 1 2 3. Ya. Satu-satu lana-lana. Nabi kena lana-lana. Ya Allah, ican kaji syafaat. Lana-lana untuk kami-kami ini. Lana-lana no kami. Nah, menolak kira-kira. Coba tes satu-satu ni. Lana-lana 1 2 3. Ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu. Ada boleh syafaat. Mudah-mudahan wasilah ini kita diingat oleh baginda Rasul SAW. 1 2 3 ibu-ibu, lana-lana doang. 1 2 3. Adik-adik, kita bantu ibu-ibu kita ya, bapak-bapak kita. Ishfa' lana, lana. Ulang. Ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi. Stop. Ngonek-ngonek ni tu doang lelah isi. Ni aja suruh dia pilih. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, itulah cara kita mencintai beliau. Ingat baginda Nabi. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ia bahasa, saya juga ingat kaku bersolawat sekali kepada aku. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Kalau kita bersolawat atas baginda Nabi SAW sekali, dijamin kita mendapatkan 10 pahala. Makanya para ulama bersepakat rahmat Allah, satu-satunya ibadah yang paling mudah, tidak perlu mau ikhlas nggak ikhlas, pokok bersolawat, satu-satunya yang mendapatkan pahala langsung itu hanya solawat. Karena kalau ibadah yang lain perlu niat dulu, perlu ini dulu. Kalau solawat enggak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu langsung mendapatkan kebaikan dari Allah. Apalagi rahmat Allah, bukan kita saja yang bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ingat, desida Allah Ta'ala yang bersolawat atas baginda Nabi. Malaikat bersolawat atas baginda Rasul SAW. Kalau Allah, zat yang maha agung, mulia, bersolawat atas baginda Nabi, masa iya kita tidak mau bersolawat? Jangan sampai kita dikatakan orang pelit oleh baginda Nabi SAW. Bapak Ibu, al-bakhil kata Rasul, orang yang paling pelit adalah bukan mereka yang tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah, tetapi orang yang pelit adalah man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka yang bila mana disebutkan namaku kata Rasul, orang itu tidak mau bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasa, ya Rasulullah, inni uksirus salata alaik, fakam aj'alu laka min salatin. Ya Rasulullah, saya ini termasuk yang paling sering bersolawat. Solawat terus ya Rasul. Cuma saya mau nanya, berapa sih banyaknya seharus bersolawat untukmu? Kira-kira berapa kali saya harus bersolawat? Nabi jawab Rasulullah SAW, in zidta fahuwa khairul lak.
Kalau anda bersolawat semakin banyak, itu jauh lebih baik. Kalau begitu, karena sahabat tadi, seperempat doa saya solawat semua ya Rasul, bagaimana? Semakin banyak semakin baik. Kalau begitu setengahnya ya Rasul, bagaimana? Semakin banyak semakin baik. Kalau begitu 2/3 ya Rasul, solawat saja seisinya, bagaimana? Lebih banyak lebih baik. Apa kata sahabat tadi? Kalau begitu ya Rasul, semuanya solawat saja, saya mau bersolawat saja. Maka apa kata Rasulullah SAW? Idzan tukfa hammuk wa tukfar zambuk. Kalau engkau bersolawat, maka semua yang engkau inginkan, cita-citakan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun permohonan anda, apapun cita-cita kita, dimudahkan oleh Allah dan dikabulkan. Wa tukfar zambuk, dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah dengan wasilah solawat. Maka alhamdulillah, jangan pelit kita kepada baginda Nabi. Karena baginda Nabi itu adalah orang yang paling sayang sama kita. Orang yang paling cinta kepada kita itu hanya baginda Nabi. Ingat Bapak Ibu, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha minta doa kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, ud'ullaha li. Ya Rasul, ini sebinian, istrinya baginda Nabi Aisyah, berbahasa Nabi, ya Rasul, tunas doa kembik, doakan saya ya Rasul. Bapak Ibu, kita ini sering saling mendoakan suami istri apa jarang? Selalu minta doa apa tidak? Bu, girang tunas doa ni semama apa pendek? Nih bapak-bapak sering minta doa kepada istri apa tidak? Yau. Ibu-ibu, ambil lebih girang sama ending kepeng apa ending doa? Kepeng jangan ini telat. Sekali-sekali kah ending kepeng doa kembik sekali. Semama doa kembik. Itu Aisyah minta doa kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha li. Tunas doa ya Rasul. Subhanallah Bapak Ibu. Langsung baginda Nabi berdoa kepada Allah. Nabi doa, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhir wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, ampuni doa senina. Kira-kira ibu-ibu lamun terdoang sebarang nikah semama, cemah pendek. Demana pendek. Lagu wah mengending doa pada mana? Ane nuah dia ingat. Lamun kepeng dia ingat doa. Wah, dia perlu ajar lamun kepeng ya. Lagu sekali-sekali kembek dosa banda sa paling berat sampai jamaah. Luwek kepeng lagu luwek dosa ente. Melen. Uli dakan sekedik kepeng lagu dosa di arak atau seduaan solah kepeng luwek dosa di arak kan cemoh masih. Ini penting sampai jamaah. Subhanallah, ini adalah cara baginda Nabi mengajarkan kepada kita berbicara jaga searan rumah tangga. Jadi rumah tangga itu ndek nak kepeng doang terbahas, tetapi ada komunikasi yang dibangun dalam rumah tangga walaupun kecil. Senina doa angken deh arab proyek kena bareh. Kan lain suara bermintan yang dek kada RT sampai jamaah ngeraos sendek. Ini kadang-kadang mohon maaf bareng senina update status semamen masih pada terus dinarap pada ngeraos. Tetun toko lele tu lagu ni narap pada ngeraos. Padahal sampai jamaah semamen kami gagah menjalur ni kan bau berjorak-jorak pada menu. Ya tetun gagah semama kegagah. Senina kayak ngesem. Kan biasa itu. Hal-hal yang ringan Allah itu bisa menghadirkan keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi tidak perlu harus yang mahal-mahal. Apalagi ledriki Masya Allah dinarak paling solah kecuali tauk niki. Apalagi langan sele niki tiang mumtokol bele julu la ilaha illallah. Jauh senina mungkin semua mumtokol le muri. To le kokoh no. Senina ande dah ITP ande orang berjorak kan. Apa kira-kira yang beli? Kan berjorak. Lagu subhanallah, hubungan rumah tangga semakin baik. Jadi ini narak dengan ya saling silik, saling rumpak, saling tendang, saling
Getik ni narak. Kenapa? Terbangun komunikasi dalam hal-hal yang kecil, termasuk minta doa. Ini penting, rahmati Allah. Subhanallah. Begitu Aisyah minta doa, didoakan oleh baginda Nabi, ya Rasulullah, ya Allah, ampuni dosa Aisyah. Si cemoh Aisyah sampai jamaah, sampai dinasa otak ke pantok, kebentur kepala beliau saking bahagianya. Ya bahasa Nabi, ya Aisyah, ayasurruki du'ai ya Aisyah, apakah engkau senang dengan doa tadi? Apa jawab Aisyah? Ya Rasulullah, mali la yasurruni du'auk. Siapa yang tidak senang didoakan ya Rasul? Ini hadirin Allah, ingat, ternyata apa kata Rasul kepada kita? Aisyah, ingat, doa yang tadi saya panjatkan kepada Allah agar engkau diampunkan dosamu oleh Allah, itulah doa saya setiap waktu selesai solat, dan saya peruntukkan buat seluruh umat saya. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud oleh Rasul? Kita yang diingat oleh Rasulullah. Setiap selesai waktu salat kita didoakan kepada Allah, ya Allah ampuni dosa banda umat. Arak dengan menonton lunah. Ada orang yang bisa mencintai seperti itu? Namun cari tembet sama dai dengan nunah barak meno. Cara batur makin, Allah mohon maaf, orang mencintai saat ini pasti arak kerenak-kerenaan. Apa kerana lamun sugihan tadah terlilah tenang. Lamun itu masih berdua jabatan, Masya Allah, luik dengan ngaku semeton. Anu niki Pak Syaukat, sekek papu anjir ni sekek papu. Papu mbe jaga ni lain gobok ni, gobok ke badan. Sebut kembik, dia masih berdua jabatan. Coba tengkah berdua jabatan, arak dengan ingat tu. Mu kira-kira engkau sugih, ada dengan undangan mulut. Rahmati Allah. Ya cara batur. Lupaan maulid itu sebenarnya bagaimana kita melahirkan kecintaan. Cinta kepada Rasulullah. Ingat, kalau kita cinta kepada Rasul, cinta anak yatim. Kenapa? Karena Rasul itu anak yatim. Lagu saya ingat tujuh anak yatim sama jamaah. Lagu syukur lamun teh alhamdulillah dinarak beda-beda dia ya papah jajet kotak doang selapuan. Lamun dengan lain je mami-mami unin ya lain dulah kan ni ke dia. Bapak-bapak toan tahu sekedi sida lain tahu. Ya loe barak menikah tiang. Padahal hadirat Allah, maulid berarti kita melahirkan kecintaan kepada orang-orang miskin. Denden saya mohon maaf. Ingat batur nyekan masih berdua jabatan. Niki mohon maaf sanak, arak cerita batur tiang. Sanak bahasa laik wah tiang jadi anggota dewan ni 5 tahun menjabat. Ya Allah, lamun bulan Maulud 2 bulan sendeman tamu undangan 10 sejelu. Ini kadang-kadang 15. Ada saja proposal sanak pokok jam-jam piram datang. No bau doang. Yang malam jam 12 masih harak. Mulai jam balu. Munani sana engkah jadi anggota dewan sopo-sopo undangan di narak. Kemayangan yang terdengar. Ini hamba Allah, mari kita tunjukkan kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka apa yang dicintai oleh Rasulullah itulah yang kita cintai. Hamba Allah, ingat beliau mencintai kita, maka kita harus mencintai Rasulullah SAW. Yang terakhir, cara kita mencintai beliau adalah mari kita lakukan sunnah beliau. Sekecil apapun. Dendem, saya mohon maaf aku jadi tahu menu-meni. Alhamdulillah Allah, mustahil kita seperti Rasulullah. Mustahil kita sempurna seperti baginda Nabi. Tetapi ada kaidah yang mengatakan mala yudrak kulluhu la yutrak kulluhu. Kalaupun kita tidak bisa semuanya, jangan pernah meninggalkan sekecil apapun itu. Maka sami jamaah yang ingin ingatkan di majelis yang mulia ini, dia tahu tahajud marak baginda Nabi, dia tahu rawatib marak baginda Nabi, arak sopo amalan ringan. Kalau itu yang kita bisa amalkan, berarti kita sudah melaksanakan sunnah. Maka sunnah itulah yang mengantarkan kita bersama Rasul. Apa itu? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan pernah meremehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Apa contohnya kata Rasul? Uli dakadakam tahu kemos doang. Enggak antum tahu kemos. Cemus, senyum.
lakukan senyum itu walaupun kecil, tetapi itu sunnah Rasulullah. Ada dengan ditau kemos lihat deh. Ni mulai ni kita jam, ni kantor kemos. Bocung. Yau. Burung ngonek-ngonek, burung tak maulid di sini. Dia bocong-bocong lonto. Badai-badai sesak kotak badai. Hadirat Allah. Jadi latihan senyum kita. Latihan senyum. Mohon maaf, ane tiang biandang timuk Uin Mataram, ya tok tiang begawian gih. Uin Mataram itu pernah mengumpulkan para pejabat semuanya. Mendatangkan trainer, kanda itu bukan sembarang trainer. Di training kita, karena ini pejabat itu harus pintar-pintar menampilkan diri, pelayanan. Datang dari Amerika, mau pira ongkos dengan Amerika niki. Mau ini nilai hotel, tahun enggan tersurut. Coba berajah ke mos. Tersurut senyum doang enggak, dia terbayah niki dia hanya ke mos. Padahal baginda Nabi ya ajah tiang pelunggum sami. Mu dengan Amerika enggak mau surut, bermintat ke mos. Lamonite jari penjual jasa. Maka Allah, senyum ini bukan perkara berat, tetapi memang kalau dipraktikkan itu juga tidak mudah bagi mereka yang tidak bisa senyum. Maka mudah-mudahan dengan maulid ini, di tempat yang mulia ini, kita semuanya insya Allah bisa tersenyum semua. Nggih. Kemos ulidah kamu toak-toak masih gigim di arah kemos baik ane iya wah lamun dia tahu menggawe sampai jamaah yaran sunnah Rasulullah, maka insya Allah kita sudah bermaulid dengan melaksanakan sunnah Rasulullah. Demikian hamdalillah yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir dari kegiatan maulid kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa amalan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.